Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tes pembelajaran kali ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, baiknya kita untuk berdoa dulu, dipimpin oleh kelas-kelasnya. Silakan. Sebelum belajar kita baca doa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Sarapan dulu tadi dari rumah? Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Itu adalah intinya. Tapi kita lihat dulu sebelum masuk pembelajarannya, kita lihat dulu di sekelilingnya apakah masih ada sampah-sampah. Tidak, alhamdulillah ya, karena pepatah mengatakan kebersihan sebagian daripada iman. Ya. Salwa, Salsa, Eca, Resti, Gita, Iqmal, ya alhamdulillah yang hadir semua. Sebelum kelas 8 kalian kelas berapa? 7. Nah itu adalah salah satu yang akan pembelajaran kita bahas sekarang. Kenapa? Apa hubungannya? Yaitu tentang mobilitas sosial. Jadi yang tadinya kalian kelas 7 sekarang naik menjadi kelas 8 gitu ya. Kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Jadi di dalam mobilitas sosial ini adalah tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah kalian mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu apa? Jadi kalian harus mampu menjelaskan nanti ya. Terus yang keduanya adalah kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi menganalisis bahwa mobilitas sosial itu ada berapa sih modelnya begitu ya. Dan yang terakhir peserta didik atau kalian mampu menyajikan hasil pengamatan begitu. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Dilanjutkan. Nah ini adalah alur pembelajarannya. Apa saja alur pembelajaran kita hari ini? Dari awal kita tadi, dari berdoa sampai nanti selesai penutupannya. Yaitu yang pertama adalah tayangan PowerPoint, yaitu yang ini ya, tayangan PowerPoint-nya. Terus mengamati video, nanti kalian itu mengamati gambar dan video mengenai mobilitas sosial gitu. Terus umpan balik peserta didik. Umpan balik peserta didik ini berarti ya, itu ya. Betul. Jadi umpan baliknya kalian tanya, Bapak jawab, Bapak bertanya, kalian juga menjawab. Nah, yang keempat pembagian kelompok. Itu nanti dinamika kelompoknya yang seperti kemarin sudah dibagikan, nanti dibagi aja kelompoknya. Nanti setelah pembagian kelompoknya ada pembagian LKPD. Jadi kalian nanti pada saat sudah berkelompok ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didiknya. Terus nanti ke depan per kelompok kita mempresentasikan hasil kerjanya ya. Itu, dan yang ketujuhnya menyimpulkan topik yang hari ini, yang kedelapan refleksi, dan terakhir ada post test dari hasil pembelajaran ini. Itu ya, cukup dipahami kan? Iya. Kalian keluarkan dulu alat tulisnya. Nanti apa yang Bapak terangkan kalian amati, yang pentingnya kalian silakan tulis ya. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Latin. Ya, sekali lagi mobilitas itu adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah mobilis, artinya itu mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Mobile. Orang nanti mobile banyak bergerak.
kalian akan dari kelas 7 kelasnya di sana, ya di bawah, sekarang pindah ke sini sekarang kelas 8. Itu adalah salah satu mobilitas sosial. Begitu. Sosial jadi ada pergerakan atau perpindahan seseorang atau kelompok. Itu yang dinamakan dengan mobilitas sosial. Nah, ini pengertian lengkap mengenai mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama. Mobilitas ada, jadi pengertian lengkap tentang mobilitas sosial itu ada 3, ada naik ke atas, ada turun ke bawah, dan ada stuck, jadi lurus, jadi pindahnya lurus gitu ya. Kalau misalkan tadi pindah sekolah dari sekolah A kelas 8 pindah ke sekolah B kelas 8 juga, itu adalah sebuah mobilitas sosial juga ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai mobilitas sosial dari para ahli. Ini para ahli dulu, tapi pada kesimpulannya masih sama bahwa mobilitas sosial itu adalah pergerakan atau perpindahan seseorang ataupun kelompok. Paul B. Horton bahwa suatu gerak berpindahan dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Jadi setelah Bapak Widoyono, setelah akhir jabatannya, beliau kembali lagi menjadi rakyat biasa. Nah, itu adalah mobilitas sosial juga. Jadi perpindahan dari strata satu ke strata yang lainnya. Bapak mau tanya, kalau misalnya seperti sisi Bapak Widoyono itu ke atas atau ke bawah? Bawah ya. Nah, dari seorang presiden menjadi rakyat biasa. Bayangkan di lingkungan kalian ini kan, misalkan sawah dari mana gitu ya, Ardiansa daerah dari mana, itu kan berbeda budayanya. Sekarang bayangkan di dunia kalian, di pikiran kalian, ada nggak di wilayah kalian tetangga yang berhubungan dengan Anthony Gideon ataupun pergerakan? Ada nggak? Hah? Ada? Ya, coba Ardiansa, silakan. Siapa namanya? Ardiansa. Ya, maksudnya di daerah Ardiansa ada nggak yang berubah begitu? Ada. Siapa? Pandi. Pak Pandi. Gak apa-apa. Kenapa Pak Pandi? Dulunya dia itu seorang perajin batu kali. Dan sekarang menurun menjadi kuli. Oh, jadi kuli. Oh, dulunya pengusaha batu. Sekarang jadi kuli. Kuli. Itu berarti naik turun? Turun ya? Nah, seperti itu. Ada bos beko. Bos beko itu kontraktor kan? Oh dari batu. Kalau tadi dari pengusaha batu jadi kuli, tukang kuli. Kalau ini dari awalnya kuli batu, sekarang jadi kontraktor. Kayak kakaknya kan? Wah, mantap. Nah, ini adalah berarti masuk ke sosial yang mana? Vertikal ke atas atau sosial climbing. Mobilitas sosial itu dibagi dua, ada horizontal dan vertikal. Namun mobilitas sosial vertikal itu dibagi lagi menjadi dua, ada vertikal naik atau sosial climbing, dan ada vertikal turun yaitu sosial shifting ya. Nah, jadi mobilitas sosial itu ada dua, yang vertikalnya dibagi lagi menjadi dua. Nah, kita terangkan dulu mobilitas horizontalnya. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat atau lapisan yang sama. Ada lagi contoh lain? Ya? Apa? Siap? Oh gitu, Bu Mama ya? Bu Mama dulu. Oh iya. Dulu Bu Mama itu dari kota, dari Cisaat, jadi guru. Bu Mama itu sekarang dipindahkan oleh pimpinannya, oleh bupati, dipindahkan ke sini.
tetap menjadi guru. Nah, itu masuk ke mobilitas sosial. Betul, tepuk tangan. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah aktivitas masyarakat mau bekerja di kota. Ini ada gambarnya, bisa dilihat biar nanti ya. Jadi begini, dia itu bekerja di sini dulu. Karena pekerjaan di sini sudah tidak ada, maka berangkatlah si masyarakat itu atau seseorang itu ke kota untuk mencari pekerjaan. Masih sama untuk mencari pekerjaan. Itu berarti yang namanya mobilitas sosial horizontal. Tadi mobilitas vertikal itu dibagi menjadi dua, vertikal ke atas atau climbing dan menurun ke bawah atau shifting. Ya. Nah, di sini yaitu mobilitas sosial perpindahan penduduk atau kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Jadi bisa naik ke atas vertikal itu, bisa malah sebaliknya menjadi turun ke bawah. Dunia hiburan saat masih berusia 8 tahun dan tinggal di rumah panggung yang Siapa cukup yang tidak sederhana. kenal dengan Lesti Kejora ya? Ketika berusia 11 tahun, Lesti memutuskan menjadi penyanyi grup organ tunggal yang ia ikuti di kampung halamannya, di mana saat itu ia harus Punya talenta dan memberanikan diri ikut audisi dengan telaten, ya, dengan modal suara yang bagus, itu dengan usahanya yang gigih, maka akhirnya Lesti Kejora sekarang itu tadi dijelaskan bisa mendapat pundi-pundi rupiah yang banyak. Itu adalah menjadi taraf ekonominya menjadi naik ke atas. Jadi untuk Lesti Kejora itu adalah masuk ke vertikal ke atas. Kebalikan dari vertikal ke atas atau vertikal climbing ya. Hidupnya yang serba berfoya-foya mengakibatkan hartanya tidak tersisa sepeser pun. Di masa tuanya, nasib naas menimpanya. Sang istri Dalam Puyo dan Bayu dulu itu ada si Kentung namanya ya. Nah, si Kentung itu adalah Bambang Priyono. Karena waktu mudanya dia itu sukses, tapi penuh dengan poya-poya. Akhirnya di masa tuanya dia jatuh miskin, ditinggalkan oleh istrinya, lalu terkena stroke. Atau gaya hidupnya berlebihan, suka poya-poya atau sebagainya. Makanya akhirnya jatuh miskin, ditinggalkan istri, lalu terkena penyakit. Gitu. Kemarin kan sudah dibagi kelompok ya? Iya. Nah, silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tapi dengan bobot ataupun cerita yang berbeda, tidak sama ini ya. Jadi kalian kelompok satu tidak bisa melihat kelompok dua tidak bisa melihat kelompok tiga, gitu ya. Jadi tinggal dilihat nanti. Nah, ini adalah kasus 1 sampai dengan kasus 4. Di sini kalian ini untuk mengisinya. Di sini kalian mengisinya secara berdiskusi saja. Nanti diisi di sini ada petunjuknya untuk mengisi, dan di sini kalau misalkan ada saran atau catatan di sini bisa ditulis di sini ya. Itu tapi jangan lupa di halaman awalnya kalian tulis kelompok berapa, anggotanya siapa di sini ya. Di sini juga selain Bapak terangkan, di sini juga sudah ada petunjuknya. Ya, paham ya? Untuk ketua kelompoknya silakan untuk mengambil materinya di depan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Siapa yang dibahas di sini itu ya? Jelaskan lagi di sini. Seperti
siapa tokohnya? Mustika itu perubahan usianya apa? Ke atas ke bawah nih? Oh, ke atas. Asalnya apa? Oh. Sok terangkan lagi di sini. Udah, kalau misalkan kan itu kesimpulannya. Mustika sosialnya berarti ketika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain mengenai apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4 tadi? Ya. Apa itu mobilitas sosial? Perpindahan kelompok. Iya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya. Oke, tepuk tangan. Tepuk ya. Itu adalah presentasi dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya nggak ke kelompok 4 mengenai apa yang sudah dipaparkan tadi? Ketika menurun. Contohnya tadi. Seorang peserta namun dia mengalami penurunan lalu Tagayus memulai sebagai penguasa kecil yakni agen pegawai. Tangan. Ya, kembali ke tempat dulunya. Dilanjutkan kelompok. Mana dulu? Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kelompok 2 akan tentang perkenalkan, nama saya Risawa. Bentuk mobilitas sosial apa? Ketika ke atas. Apa ya? Ada yang mau bertanya lagi? Ada, silakan. Coba beri contoh vertikal ke atas. Dicontoh. Ditarik kesimpulannya, vertikal mobilitas
silakan. Pengembangan kelompok dari kedudukan yang rendah menjadi tinggi. Iya, kedudukan kelompok atau seseorang juga bisa ya. Seseorang atau kelompok dari rendah ke tinggi. Nah, kalau sekarang mobilitas sosial vertikal shifting kebalikannya, ada yang bisa menjelaskan? Oke, siap. Kepentingan kelompok atau seseorang atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Contohnya, ya, Presiden 4, presiden 5. nah, Bambang juga oh, jadi rakyat. ya, Presiden Indonesia ke-6 makanya justru Bapak Widodo dari Presiden menjadi rakyat biasa. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke ya. Bagaimana pekerjaan kita hari ini? Asik, menyenangkan apalagi menghibur. Emang lain yang kita menghibur. Oke ya, ini yang tadi terhiburnya karena ada gambar-gambar, ada video gitu kan? Oke. Masalah, ya, kalian silakan isi terlebih dahulu. Pak, Ya, kita sebentar. kenapa? Banyak buku dan lain. Nanti kemudian. Hah? Oh itu bukan. Untuk nomor 2 itu, nomor 3 itu dari Subang. Siap. Nomor 3 itu dari apa? Mau nanya? Oke. Baik, kalian pertanyaan kita hari ini adalah lahir. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas yaitu faktor pendorong dan penghambat mengenai mobilitas sosial. Ya, jangan lupa juga kalian hafalkan buku paketnya halaman 88 dan 89. Nanti jadi kita tinggal tinggal tanyakan saja kalau kalian misalkan sudah menghafal atau mengerti di halaman 88 dan 89. Ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum bubar, marilah kita untuk berdoa dulu dipimpin tadi oleh Ardiansyah. Sekarang Ardiansyah silakan tunjuk seseorang untuk menutup atau membaca doa sebelum pulang. Ayo silakan. Saya akan membaca doa mulai. Doa selesai, bisa.